Orang yang masih hidup boleh diberi gelar almarhum atau almarhumah. Bahkan sunnah untuk orang-orang Islam. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa orang yang masih hidup itu boleh diberi gelar almarhum atau almarhumah? Bukankah kedua gelar itu hanya khusus untuk orang-orang yang sudah mati saja? Sehingga seolah-olah pemberian gelar tersebut kepada orang yang masih hidup berharap agar cepat mati. Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pemahaman salah kaprah. Ini judulnya, pemahaman salah kaprah. Sebenarnya banyak sekali terdapat pemahaman yang salah kaprah telah menyebar di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Termasuk sebutan gelar almarhum dan almarhumah yang seolah-olah hanya khusus diberikan kepada orang-orang Islam yang sudah mati saja. Padahal yang benar itu tidak demikian. Karena kata almarhum dan almarhumah berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang dirahmati. Orang yang dirahmati. Jadi almarhum atau almarhumah itu artinya sama, yaitu artinya orang yang dirahmati. Rahmat artinya kasih sayang. Sehingga almarhum atau almarhumah itu artinya orang yang diberi kasih sayang. Lah masa iya ada orang yang tidak mau diberikan kasih sayang oleh Allah? Coba kita renungkan. Saya sangat senang sekali ya disebut almarhum. Karena apa? Yang diberikan rahmat oleh Allah, yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Kan masih hidup loh. Kembali lagi masih hidup. Ini begitu kuatnya, kentalnya kata almarhum almarhumah yang disematkan hanya khusus kepada orang-orang mati. Sehingga walaupun sudah tahu artinya almarhum itu adalah orang yang dirahmati atau orang yang diberikan kasih sayang, seolah-olah masih enggan orang hidup diberikan gelar almarhum atau almarhumah. Ente, kita kasih gelar almarhum mau tidak? Enggak mau, masih enggak mau. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu takutnya gitu. Lowong mati aja kok takut. Mati kok takut. Kan semua orang kan pasti akan mati. Pasti mau lari kemana? Karena orang ini takut mati, makanya hidupnya ingin enak-enakan, tidak mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri menumpuk bekal kematian. Kalau orang itu senantiasa menyibukkan dirinya untuk mencari bekal, menyongsong kematian, maka kapanpun, dimanapun dia siap mati menghadap Allah. Dengan membawa bekal, tidak bonek. Bonek itu apa? Bondo nekat. Bondo nekat itu apa maksudnya? Tidak membawa apa-apa, itu nekat namanya. Bondo itu bahasa Jawa, bonek. Jadi kalau orang yang senantiasa menyiapkan dirinya membawa bekal-bekal, bekalnya apa? Ilmu, terus iman, terus amal. Ilmu, iman, amal. Ilmunya dicari setiap saat. Imannya ditumpuk-tumpuk, semakin tebal. Amalnya diperbanyak. Setiap saat, kapanpun, dimanapun dia siap menghadap Allah SWT. Karena orang Indonesia juga aneh sekali. Aneh, maksudnya gimana? Dipanggil oleh bupati, senangnya luar biasa. Jangankan bupati, dipanggil oleh camat itu senang. Dipanggil gubernur senang. Wah, saya dipanggil menghadap gubernur. Apalagi dipanggil presiden, wah senangnya luar biasa. Saya dipanggil presiden untuk menghadap ke istana. Tetapi aneh, dipanggil oleh sang maharaja di raja, yaitu Allah SWT, nggak senang kan, aneh. Kan dipanggil oleh sang raja di raja,
penguasa jagat raya, bukan hanya penguasa bumi tetapi penguasa akhirat. Tapi kenapa tidak senang? Seharusnya senang. Dipanggil oleh Sang Maharaja di Raja. Oleh sebab itulah kita harus belajar dan latihan. Jangan takut kalau dikasih gelar almarhum atau almarhumah. Bahkan kan maknanya sangat luar biasa bagusnya. Almarhum orang yang dirahmati, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya dan agar lebih paham, marilah kita belajar bersama-sama kata almarhum dan almarhumah. Berasal dari bahasa Arab, dari fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, rahimah. Rahimah kemudian kata kerja bentuk sekarangnya untuk past tense dan present tense begitu ya, rahimah dan yarhamu. Kemudian kata bendanya, kata kerja yang dibendakan. Jadi asal kata benda, rahmatan, rahmah, wa marhamatan atau marhamah, boleh rahmah, boleh marhamah. Kemudian untuk isim fa'ilnya, fahuwa rahimun, ra alif ha mim, rahimun, au rahimun, amsilatul mubalaghah, rahimun, atau rahmanun. Jadi rahimun au rahmanun. Ini semuanya dari kata satu. Wadzaka, lah ini marhumun adalah isim maf'ul, marhumun. Untuk cowok, mudzakar untuk cowok laki-laki. Au marhumatun untuk cewek atau perempuan, marhumah. Perhatikan contoh yang pertama. Kita sering berdoa rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada dia, Allahu li Allah. Kalau dianya cowok atau laki-laki. Kalau dianya cewek, rahimahallahu. Rahimahallahu. Ha pakai panjang, rahimahallahu. Kalau untuk kamu perempuan, rahimakillahu, rahimaki, kafnya kasrah. Kalau untuk kamu cowok, rahimakallahu. Kalau untuk banyak orang, rahimakumullah, begitu. Rahimakumullah. Itu untuk menggunakan past tense atau fi'il madhi. Kedua, menggunakan present. Yarhamuhullahu, yarhamuhullahu. Sama maknanya, cuma ini menggunakan bentuk present. Kemudian kalau untuk cewek, yarhamahallahu, yarhamuhullahu. Biasanya kalau orang bersin itu ceng gitu, dia mau baca alhamdulillah. Doanya menggunakan fi'il mudhari', yarhamuhullah atau yarhamukallah gitu. Yarhamukallah atau yarhamukillah. Kalau untuk cewek, yarhamukillah. Kalau banyak orang, yarhamukumullah. Kemudian contoh yang ketiga, bentuknya adalah isim, kata benda, noun. Rahmatullahi alaih. Ini kan di dalam salam ada assalamualaikum warahmatullahi, rahmatullahi alaih, rahmatullah. Kalau untuk cewek, rahmatullahi alaiha. Untuk kamu, rahmatullahi alaika. Untuk cowok, kalau cewek, rahmatullahi alaiki. Kalau banyak orang, rahmatullahi alaikum, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi alaikum. Kemudian untuk kata almarhum, huwa, dia laki-laki, marhumun, huwa marhumun, dia laki-laki yang dirahmati. Kalau anta marhumun, kamu laki-laki yang dirahmati, anta marhum. Ana marhumun, saya yang dirahmati, ana marhum. Marhumun menggunakan tanwin. Kalau diberikan alif lam, almarhumu, almarhum, begitu. Ini untuk orang hidup maupun untuk orang mati sama kalau memang muslim. Kalau non muslim ya tidak boleh. Kalau orang non muslim itu tidak almarhum, tidak dirahmati. Kalau untuk cewek, hiya marhumatun, anti marhumatun, ana marhumatun, almarhumah, begitu.